Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo semua, kembali lagi ke Legislatalk, obrolan mengenai perundang-undangan. Nah, kali ini kita ada edisi spesial di bulan Ramadan ini bersama Bang Sony Maulana Sikumbang yang akan membahas mengenai peraturan kebijakan. Baik, selamat sore Bang. Selamat sore. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, baik. Nah, oke nih Bang. Nah, mungkin ini bukan suatu yang hangat untuk dibicarakan, tapi ini suatu yang penting untuk dibicarakan Bang. Kita akan ngomongin tentang peraturan kebijakan. Nah, menurut Abang nih, mungkin tidak semua orang tahu mengenai peraturan kebijakan. Nah, menurut Abang nih, peraturan kebijakan itu apa sih Bang? Peraturan kebijakan apa? Ya, apakah peraturan kebijakan gitu ya? Iya. Ya. Ini agak menarik ya. Pembicaraan mengenai peraturan kebijakan sebenarnya keluar dari mainstream konteksnya pemerintah sebagai eksekutif ya. Jadi peraturan kebijakan secara sederhana sebenarnya lahir dari kewenangan pengaturan pemerintah sebagai pejabat administratif ya, dan ini memang agak jarang untuk dibahas karena seringkali orang hanya memahami pemerintah sebagai eksekutif dan kewenangan pengaturannya adalah pada saat pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Baiklah. Kan kita tahu biasanya pemerintah itu misalnya membuat PP, terus ada peraturan presiden dan lain itu kan di ranah sebagai eksekutif. Nah, dan dasarnya jelas itu adalah atribusi dan delegasi Bang. Nah, untuk peraturan kebijakan ini dasar kewenangannya dari mana sih Bang? Iya. Jadi memang seperti Daru tadi sampaikan ya, dari sisi administrasi negara, pemerintah itu sebenarnya bisa kita lihat dari dua peran ya. Peran sebagai pemerintah yang berperan sebagai eksekutif, yang kedua pemerintah yang berperan sebagai administrasi. Mungkin dalam kajian-kajian HTN ini nggak terlalu terlihat karena yang lebih dipahami orang adalah memang pemerintah sebagai eksekutif saja. Tapi kalau kita mempelajari Han, maka kita bisa melihat dua peran itu pada pemerintah. Sebagai eksekutif, maka ketika pemerintah mendapatkan delegasi atau atribusi kewenangan pengaturan dari undang-undang, dia bisa membentuk peraturan pelaksanaan. Ya. Sementara pada saat dia sebagai pejabat administrasi atau administratur, kewenangan untuk pengaturannya itu bersumber dari kekuasaan, bersumber dari diskresi dia sebagai pejabat administrasi negara. Jadi justru di sini kewenangan itu melekat pada dirinya sebagai pejabat administrasi. Sementara kalau yang atribusi dan delegasi itu berdasar atau bergantung pada diberikan atau tidaknya kewenangan itu oleh pemegang kekuasaan legislatif melalui undang-undang, misalkan seperti itu. Oh baik. Selanjutnya nih Bang, mungkin kita kan tadi sudah dibahas mengenai pemerintah dalam sisi eksekutif dan juga pemerintah sebagai sisinya administraturnya. Nah, jika seperti itu, perbedaan dari peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan itu apa sih Bang? Selain dari yang Abang jelaskan tadi, sumber kewenangannya. Iya. Implikasi yang paling jelas adalah karena kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berasal dari atribusi dan delegasi itu bersumber dari undang-undang, maka daya jangkau atau daya jangkau dari pengaturan itu juga mengikat umum. Secara mengikat umum dalam artian di sini mengikat pihak-pihak di luar si lembaga pembentuk. Artinya ketika dia dibentuk oleh DPR misalkan undang-undang itu, maka dia juga mengikat kemudian pihak di luar DPR. Artinya masyarakat secara umum. Demikian pula dengan pada saat pemerintah menyusun PP, pada saat pemerintah menetapkan Perpres atau Permen, maka daya ikat dari peraturan tersebut itu juga mengikat masyarakat luas. Nah, ini agak berbeda dengan peraturan kebijakan. Peraturan kebijakan hanya punya daya ikat kepada pihak-pihak internal di dalam lembaga si pembentuknya.
Jadi kalau misalkan peraturan kebijakan itu dibentuk oleh seorang menteri ataupun dirjen, maka yang terikat itu adalah aparatur yang ada di dalam lembaga kementerian yang bersangkutan. Seperti itu. Nah, ini suatu hal yang menarik nih Bang. Jadi kalau misalnya kita tahu peraturan perundang-undangan itu sudah diatur di pasal 7 Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, dari hierarkisnya itu kita tidak tahu kan misalnya ada instruksi menteri dan lain-lain. Tetapi ada kemarin ketika pandemi COVID itu mengenai ada satu badan yang mengeluarkan, mungkin saya menyebutnya adalah peraturan kebijakan ya Bang. Tapi dia mengikat ke masyarakat nih Bang. Nah, itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Iya. Ini yang sebenarnya jadinya salah kaprah ya. Karena sekali lagi peraturan kebijakan itu jelas tidak bisa mengikat masyarakat umum, masyarakat di luar atau pihak di luar si lembaga, ya, lembaga yang membentuknya, ya. Kalaupun dia memiliki kalaupun kemudian dia berasa mengikat masyarakat, itu lebih karena kepatuhan si aparat terhadap peraturan itu dan kebutuhan masyarakat atas pelayanan dari si aparat. Ada kebutuhan di situ. Ya, ada kebutuhan masyarakat akan pelayanan dari si aparat. Jadi pada saat aparat bilang bahwa saya hanya bisa memberikan bantuan bansos kalau kamu sudah divaksin yang kedua, maka mau tidak mau ya masyarakat kalau mau mendapatkan bansos itu ya dia harus kemudian divaksin. Jadi peraturan kebijakannya hanya menyasar kepada si aparat, bahwa si aparat hanya bisa memberikan itu bansos kepada masyarakat yang telah divaksin. Oleh karena itu kamu harus minta bukti bahwa dia telah 2 kali divaksin. Seperti itu. Bukan ditujukannya kepada masyarakat. Yang menerima bansos adalah masyarakat yang telah divaksin 2 kali. Bukan. Aturannya ditujukan si aparat hanya bisa memberikan bansos kepada masyarakat yang telah divaksin. Itu bedanya. Jadi pembedanya karena dia hanya mengikat, kepada siapa dia mengikatnya. Kalau dia mengikatnya kepada si aparat, maka harusnya jadinya peraturan kebijakan itu yang menjadi pihak yang diatur atau dituju adalah si aparat, bukan kepada masyarakat. Sering kesalahan terbesar di dalam praktek adalah peraturan kebijakan justru menyasar masyarakat sebagai pihak yang dituju. Oh, jadi seperti itu. Jadi intinya peraturan kebijakan yang mungkin perbedaan juga dengan peraturan undang-undangan adalah kalau misalnya peraturan undang-undangan itu langsung ditujukannya kepada masyarakat. Ditujukan kepada masyarakat, mengikat masyarakat langsung. Masyarakat. Sedangkan kalau peraturan kebijakan ini mengikatnya hanya kepada internal dari organisasi itu. Ya. Tapi nanti jika dari peraturan itu ada sangkut pautnya dari masyarakat, tapi masyarakat tidak langsung dilibatkan seperti itu ya Bang? Ya, tidak langsung terikat dengan itu, tapi karena kebutuhan untuk pelayanan, untuk mendapatkan pelayanan, dia sering mau tidak mau kemudian akhirnya menjadi terikat oleh aturan tersebut. Jadi kuncinya adalah ada kebutuhan dari pelayanan. Iya, seperti itu. Baik Bang, selanjutnya nih Bang. Kan ini termasuk dari suatu peraturan nih Bang. Nah, setiap peraturan kan pasti bisa diujikan nih Bang. Iya. Nah, bagaimana pengujian dari peraturan kebijakan ini? Bisa nggak sih Bang diuji? Iya, ini yang sebenarnya bukan agak menarik ya. Satu hal yang membedakannya dengan peraturan perundang-undangan ya. Peraturan perundang-undangan adalah produk hukum di luar undang-undang, selebihnya sebenarnya adalah produk hukum pemerintah ya. Yang tadi sebagai eksekutif. Karena sebenarnya yang produk DPR bersama Presiden sebagai lembaga negara itu hanya undang-undang sebenarnya. Tapi selebihnya adalah juga bentukan pemerintah sebagai eksekutif. Kalau peraturan perundang-undangan itu diatur ya dan mengikat secara nasional, diatur lewat undang-undang saat ini Undang-Undang 12 2011 ya. Sementara pengaturan mengenai peraturan kebijakan sebenarnya walaupun ada dalam bentuk peraturan badan atau lembaga arsip nasional ya, namanya bukan lembaga atau peraturan arsip nasional ya, namun itu juga cuma sebatas sebagai pedoman. Jadi bukan sesuatu yang mengikat seperti misalkan Undang-Undang 12 terhadap pemerintah pada saat pembentukannya ya. Undang-undang itu peraturan itu tentang tata naskah dinas, dia diatur di dalamnya
di mana peraturan kebijakan sebenarnya salah satu dari jenis tata naskah dinas. Di dalamnya diatur, tapi itu juga tidak mengikat sesungguhnya. Karena menurut peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang Kearsipan, itu mengatur bahwa tiap-tiap kementerian juga bisa, kementerian atau lembaga bisa mengatur dan menetapkan aturan itu lewat peraturan menterinya atau peraturan kepala lembaganya. Dengan demikian, makanya hal ini juga mempengaruhi dalam kaitannya dengan pengujian atas si peraturan kebijakan ini, ya. Sudah jelas bahkan di dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah diatur juga bahwa Mahkamah Agung punya kewenangan untuk men-JR, ya. Dengan adanya MK, kemudian akhirnya berbagi Mahkamah Agung dengan MK. MK adalah untuk undang-undang terhadap undang-undang dasar, sementara kewenangan menguji Mahkamah Agung adalah peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Nah, yang menjadi permasalahan adalah, bahkan satu lagi, di luar peraturan perundang-undangan, yang namanya keputusan, produk hukumnya pejabat administrasi, tapi yang bersifat penetapan, saudara kembarnya dari si peraturan kebijakan, saya bilang saudara kembarnya, iya, itu juga telah ada pengaturannya, ya, bahwa permasalahan atas atau sengketa administrasi negara diselesaikannya di PT UN. Jadi gugatan terhadap keputusan TUN ke PT UN. Nah, ini agak berbeda dengan peraturan kebijakan, ya. Peraturan kebijakan dia hanya mengikat internal. Mungkin karena itu kemudian tidak terpikirkan untuk mengatur mengenai sengketa ataupun keberatan atas keberadaannya, ya. Karena kira-kiranya jadi take it or leave it. Kalau kamu nggak mau diatur, ya keluar aja dari lembaga ini. Agak beda dengan keputusan. Kalau keputusan itu selain dia ada yang memang ditujukan kepada masyarakat di luar, dia ada juga yang internal. Tapi yang internal ini juga dia diatur bahwa kalau saya nggak setuju dengan pengangkatan saya ataupun misalkan rotasi saya bisa ngegugat. Untuk peraturan kebijakan sebenarnya sampai saat ini belum ada pengaturan yang tegas mengenai pengujian ataupun sengketa atas peraturan kebijakan. Ya, itu yang pasti. Yang kedua, ada beberapa kemudian yang menafsirkan bahwa itu menjadi kewenangannya PT UN berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan dan juga kemudian surat edaran dari Mahkamah Agung. Sehingga kemudian itu ada dua jadinya. Mahkamah Agung menganggap bahwa lewat dua peraturan ini, maka ada yang beranggapan bahwa bahkan lewat surat edaran Mahkamah Agung sendiri menyatakan itu bisa kemudian sengketa atas peraturan kebijakan itu bisa diselesaikan di TUN, ya. Itu satu. Yang kedua juga untuk pengujian si peraturan ini sendiri, itu Mahkamah Agung dalam prakteknya juga telah menerima, ya, pengujian material atas beberapa surat edaran. Ya, ada beberapa kasus di mana Mahkamah Agung menerima uji materi atas itu, ya. Ya, di dalam praktek saat ini itu yang berkembang. Tapi ya mungkin patut dipertimbangkan juga adalah kenyataan bahwa peraturan kebijakan walaupun dia ditujukan kepada pihak internal, sesungguhnya pihak yang ditujunya adalah umum. Dan ini yang paling membedakannya dengan suatu keputusan. Jadi apakah tepat kemudian ini sengketa atas peraturan kebijakan diselesaikan di TUN gitu, ya. Kalau saya sebenarnya ada satu lagi yang saat ini malah jarang sekali digunakan setelah adanya peradilan TUN, itu adalah pengujian secara perdata lewat perbuatan melawan hukum. Saya sendiri sih lebih berpikir mungkin itu bisa dihidupkan kembali untuk sengketa atas peraturan kebijakan. Jadi dengan dasar gugatannya adalah PMH oleh penguasa. Seperti itu. Oke. Jadi menarik nih Bang, karena ternyata peraturan kebijakan ini bisa dikatakan luput dari pengaturan JR atau pengujiannya seperti itu Bang. Bahkan sebenarnya peraturan kebijakan ya sedikit luput dari para akademisi dalam pengembangan keilmuannya. Itu dia. Iya, Kak.
itu yang menjadikan mungkin peraturan kebijakan ini yang pertama jarang dibahas, yang kedua sumber literatur kalau misalnya ingin mempelajari itu sulit seperti itu ya Bang. Mudah-mudahan sih itu nggak jadi alasan untuk lambat skripsinya. Iya Bang. Baik Bang, mungkin seperti itu saja Bang. Walaupun ini misalnya bukan suatu yang hangat, tapi ini suatu yang menarik ya Bang. Karena luputnya dari pengaturan peraturan kebijakan itu adalah menjadikan mungkin tadi yang Abang bilang, peraturan kebijakan ini langsung ditujukan kepada masyarakat yang seyogyanya itu bukan ranahnya, dan mungkin itu yang menyebabkan luputnya juga tentang pengujiannya seperti itu ya Bang. Betul. Mungkin seperti saja. Bagi teman-teman yang misalnya ingin melihat topik perundang-undangan lainnya yang hangat maupun yang penting dibahas, silahkan nonton YouTube di ICLD. Sekian dari saya dan Abang Sony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook, Indonesia Center for Legislative Drafting.